Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saudi Jaya Saputra dengan NIM 120120095, program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah. Di mata kuliah Hisab Ruqyat ini, saya sedikit ingin menyampaikan dan memaparkan materi tentang dua pembahasan pada kesempatan kali ini. Di sini saya akan menyampaikan terkait yang pertama ada ufuk, yang kedua juga ada matlak. Maka dalam video kali ini saya akan menyampaikan sedikit dan memaparkan terkait apa yang dimaksud dengan matlak dan apa yang dimaksud dengan ufuk. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan sedikit tentang ufuk. Secara bahasa, ufuk adalah garis yang memisahkan bumi dan langit. Lebih tepatnya, ufuk adalah garis yang membagi arah garis pandang kita ke dalam dua kategori. Yang pertama adalah garis pandang yang memotong permukaan bumi, dan yang kedua tidak. Nah, di banyak lokasi juga ufuk banyak terhalangi oleh pohon, bangunan, gedung, atau lain sebagainya yang membuat perpotongan antara bidang permukaan bumi dan bidang langit kemudian dikenal dengan ufuk tampak. Nah, dalam pengertian ini, ufuk juga dibagi menjadi tiga bagian, yaitu yang pertama ufuk hakiki atau horizon sejati. Yang dimaksud dalam hal ini adalah bidang datar yang melalui titik pusat bumi dan membelah bola langit menjadi dua bagian yang sama besar, setengah di atas ufuk dan setengah di bawah ufuk. Sehingga jarak untuk ufuk sampai pada titik zenit adalah 90 derajat. Juga jarak ufuk sampai titik nadir 90 derajat pula. Akan tetapi ufuk ini tidak dapat dilihat. Nah, yang kedua itu ada namanya ufuk hisi atau horizon. Semu adalah bidang datar yang dimana sejajar dengan ufuk hakiki. Melalui mata si peninjau, jarak untuk hakiki dan ufuk isi ini adalah setengah garis ditambah ketinggian mata peninjau di atas permukaan bumi. Ufuk ini juga tidak dapat dilihat oleh mata kita. Terus yang ketiga ada namanya ufuk mar'i atau horizon pandang. Adalah bidang datar yang terlihat oleh mata kita, yakni di mana langit dan bumi seakan-akan bertemu, sehingga disebut dengan kaki langit atau horizon. Oke, yang kedua yakni pengertian matlak. Kemunculan konsep matlak juga dapat dilihat dari sejarah perkembangan pemikiran Islam. Hal ini bermula dari perbedaan pendapat mengenai hasil ruqyah, sejauh mana dapat diberlakukan. Terus apakah hasil ruqyah diberlakukan hanya untuk kawasan setempat atau diberlakukan secara menyeluruh untuk seluruh dunia. Nah, tentu untuk mengatasi hal tersebut, konsep matlak sangat diperlukan. Oke, kalau kita mengamati pengertian matlak secara bahasa, berarti adalah tempat terbitnya benda-benda langit atau resting place. Sedangkan dalam terminologi ini, matlak adalah batas daerah berdasarkan jangkauan dilihatnya hilal, atau dengan kata lain, matlak adalah batas geografis. Nah, keberlakuan ruqyat yang pertama, seperti sudah dimaklumi oleh karena bentuk bumi yang bulat akan menyebabkan perbedaan waktu, yang dimana terbitnya benda-benda langit, matahari, bulan, bintang, atau lain sebagainya itu berbeda. Nah, dengan demikian akan menjadikan pula kemunculan hilal yang akan berbeda antara satu tempat dan satu tempat lainnya. Dan inilah salah satu pemicu konsep perbedaan matlak. Nah, namun dalam hal ini juga ulama berselisih pendapat mengenai sejauh mana hasil ruqyat yang diberikan, hasil ruqyat yang dapat diberlakukan. Yakni beberapa pendapat. Yang pertama ada pendapat jumhur ulama atau sebagian besar ulama, yakni termasuk diantaranya Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, berpendapat bahwa ruqyat di suatu negeri berlaku untuk seluruh kaum muslimin di negeri-negeri yang lain atau berlaku di seluruh dunia. Dasarnya apa? Dasarnya adalah hadis Nabi Muhammad SAW, berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal. Maka dalam konteks ini jelas bahwasanya kategori atau konteksnya itu ditujukan kepada seluruh umat secara menyeluruh tanpa terkecuali. Yang kedua itu ada pendapat Imam Syafi'i dalam sejumlah ulama salaf yang berpendapat bahwa penentuan awal bulan Komariah memperhitungkan perbedaan matlak berdasarkan ruqyah yang dilakukan di negerinya masing-masing dengan alasan
konteks hadis Nabi Muhammad SAW yang mana ditujukan bagi yang melihat hilal, sehingga hasil ruqyah hanya diberlakukan sekitarnya dan daerah yang satu matlab atau satu wilayah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah, itu murni dari saya. Apabila mungkin ada ilmu atau hal-hal yang mungkin benar, itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Hisab Ruqyah, Bapak Dr. Hasan SHG MAG, dan juga Bapak Argo SHMH atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.